Salam sehat dan salam semangat bagi kita semua. Baiklah, di sini saya calon guru penggerak angkatan 3 dari Kabupaten Batubara akan menyampaikan tugas 3.1.A.4.3 Forum Diskusi Eksplorasi Konsep. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan studi kasus, yaitu studi kasus yang berjudul Janji Ani. Adapun analisis studi kasus ke-7 Janji Ani, yaitu hari itu hujan deras dan listrik padam. Ani, gadis berumur 12 tahun, dan adiknya Ibrahim berumur 3 tahun berada di rumah menunggu orang tuanya pulang. Letak rumah mereka persis berada di depan sebuah sungai yang sering airnya meluap. Ibunda Ani telah berpesan kepada Ani untuk tetap di rumah menjaga adiknya dan tidak keluar rumah untuk apapun. Ani pun berjanji kepada ibunya. Pada saat itu Ani mendengar ada suara rintihan minta tolong dari luar. Ani pun mencoba membuka pintu dan melihat seorang anak kecil berusia kira-kira 2 tahun yang tersangkut ranting di pinggir arus sungai tersebut. Ani ingin sekali menolong anak kecil itu, dan ia khawatir anak tersebut akan terbawa deras arus sungai. Namun ia pun teringat pesan ibunya agar tetap berada di rumah menjaga adiknya. Apa yang kira-kira akan dilakukan Ani? Menolong anak kecil yang tersangkut di pinggir arus sungai, atau tetap berada di rumah menjaga adiknya? Mengapa? Analisis studi kasus. Pertanyaan yang pertama, apa keputusan yang Anda ambil? Dalam hal ini saya akan menolong anak yang tersangkut ranting di pinggir sungai tersebut. Yang kedua, prinsip mana yang Anda gunakan dan mengapa? Prinsip yang saya gunakan yaitu prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking, karena kasihan jika terjadi hal yang tidak diinginkan dengan anak tersebut, padahal saya mengetahuinya. Adapun 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan pada studi kasus tersebut yaitu: pertanyaan yang pertama, apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Adapun nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan, yaitu Ani dihadapkan pada dua pilihan, yakni menolong anak kecil yang tersangkut ranting di pinggir sungai atau tetap mengikuti pesan ibunya untuk tetap berada di rumah menjaga adiknya. Pertanyaan yang kedua, siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Yang terlibat dalam situasi tersebut yaitu Ani, adik Ani atau Ibrahim, ibunya Ani, dan anak kecil yang tersangkut ranting di sungai. Pertanyaan yang ketiga, apa fakta yang relevan dengan situasi tersebut? Dalam hal ini ada 4 fakta yang saya buat, yaitu hari hujan deras dan lampu padam. Yang kedua, Ani mempunyai adik yang berusia 3 tahun yang harus dijaganya. Yang ketiga, Ani sudah berjanji dengan ibunya tidak akan pergi keluar rumah. Dan yang terakhir, ada anak kecil yang berteriak minta tolong. Pertanyaan yang keempat, pengujian benar atau salah terhadap situasi tersebut. Apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut atau uji legal? Tidak ada pelanggaran hukum dalam situasi tersebut. Apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut? Uji regulasi. Menurut saya ada dilema etika ketika seseorang tidak menolong orang lain yang membutuhkan, padahal itu tepat berada di depan mata kita. Yang ketiga, berdasarkan perasaan atau intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Uji intuisi. Menurut saya ada rasa bersalah jika kita tidak bisa menolong orang lain padahal kita mampu untuk melakukannya. Yang keempat, apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di halaman depan koran? Apakah Anda merasa nyaman? Menurut saya tentunya saya merasa tidak nyaman dan ada rasa penyesalan karena anak tersebut tidak tertolong.
Dan yang terakhir, kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi ini? Jika ibu mengetahui saya menolong anak tersebut, tentu ibu akan memahami apabila saya melanggar janji pada ibu, karena tindakan yang saya lakukan adalah perbuatan mulia dan harus dilakukan. Pertanyaan yang kelima, jika situasi adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Yaitu keadilan lawan kasihan. Pertanyaan yang keenam, dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip mana yang akan Anda pakai? Menurut saya yaitu prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Pertanyaan ketujuh, apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Atau investigasi opsi trilema? Menurut saya, ketika Ani ingin menolong tiba-tiba ada orang tuanya datang, atau ketika Ani keluar rumah ada orang dewasa yang lewat dan Ani langsung memberitahukan ada anak yang tersangkut di pinggiran sungai sehingga anak tersebut dapat tertolong dan Ani tetap berada di rumah menjaga adiknya sesuai dengan janjinya pada ibunya. Pertanyaan ke-8, apa keputusan yang akan Anda ambil? Setelah melakukan 9 langkah, saya tetap pada keputusan menolong anak kecil yang tersangkut ranting di pinggir sungai karena situasinya darurat. Karena dalam cerita Ani adalah anak yang berusia 12 tahun, maka saya sebagai Ani akan meminta tolong kepada tetangga atau orang dewasa terdekat untuk menolong anak tersebut. Pertanyaan ke-9, coba lihat lagi keputusan Anda dan refleksikan. Saya akan memutuskan untuk menolong anak tersebut karena sebagai manusia selayaknya kita saling tolong-menolong. Namun sebelum saya menolong anak tersebut, saya menjelaskan dahulu kepada adik saya, Ibrahim, bahwa saya harus keluar rumah untuk menolong anak kecil yang tersangkut ranting di pinggir sungai. Jadi adik harus berhati-hati sendiri di rumah. Dan saya akan merasa bersalah jika anak kecil tersebut tidak tertolong. Meski saya sudah berjanji pada ibu agar tetap di rumah, saya akan menolong anak kecil tersebut. Dan jika ibu pulang, saya akan meminta maaf, menjelaskan dan menceritakannya pada ibu. Dan berharap ibu pun memaklumi dan memahami apa yang saya perbuat. Selanjutnya yaitu pertanyaan pengayaan. Pertanyaan yang pertama, dari ke-9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, apakah ada langkah-langkah yang Anda anggap lebih penting daripada langkah-langkah lainnya? Mengapa? Menurut saya, ke-9 langkah tersebut sangat penting dalam mengambil keputusan karena saling berkesinambungan satu sama lain, sehingga keputusan yang diambil nantinya adalah keputusan yang terbaik. Pertanyaan kedua, selain ke-9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan tersebut, menurut Anda, apalagi yang sebaiknya dilakukan oleh pemimpin pembelajaran dalam memastikan keputusannya adalah keputusan yang tepat? Menurut saya, yang pertama yaitu membuat keputusan ketika kita dalam keadaan fokus dan keputusan itu tidak diambil secara terburu-buru. Yang kedua, membuat dampak positif dan negatif yang akan diterima. Yang ketiga, menanyakan kepada orang lain yang berpengalaman. Dan yang keempat, menjaga emosi dan pikiran, karena hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap keputusan yang akan kita ambil. Pertanyaan ketiga, bila Anda menerapkan 9 langkah tersebut, apakah dapat dipastikan bahwa keputusan yang Anda ambil akan bisa mengakomodasi semua pemangku kepentingan atau stakeholder sekolah? Mengapa? Menurut saya, ketika kita sudah menjalankan ke-9 langkah tersebut dengan cermat dan teliti, maka hasil keputusan yang akan kita lakukan nantinya adalah yang terbaik. Namun mungkin apakah setiap orang akan menerima keputusan kita atau tidak, itu belum tentu, karena setiap orang mempunyai pendapat dan pemikiran yang berbeda, dan menyatukan pemikiran atau prinsip seseorang itu bukanlah hal yang mudah. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah keputusan yang kita ambil nantinya itu memiliki dampak positif yang lebih banyak daripada dampak negatifnya, karena setiap tindakan itu pasti ada dampak positifnya dan negatifnya. Pertanyaan keempat,
Menurut Anda, bagaimana hubungan antara nilai-nilai dan budaya sekolah dalam mengambil keputusan di dalam situasi dilema etika? Menurut saya, keputusan yang diambil dalam suatu dilema berhubungan dengan nilai dan budaya seseorang. Karena cara berpikir seseorang itu berhubungan dengan nilai dan budaya yang dimilikinya. Dalam mengambil sebuah keputusan, diperlukan analisis terhadap dilema yang terjadi. Nah, ketika kita melakukan analisis inilah yang secara tidak langsung atau secara langsung akan mempengaruhi cara berpikir kita dalam menganalisis masalah yang ada, sehingga nantinya juga akan berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil. Demikian untuk kesempatan kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Salam guru penggerak.